Baiklah, halo kaula muda semuanya. Perkenalkan, nama saya Edwarus Benandito dengan NIM 2113014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dari tugas sistem cerdas, yaitu tentang mereview dua skripsi dengan tema sistem cerdas atau AI. Oke, untuk skripsi pertama yang saya temukan ini ada skripsi dengan judul Robot Pemadam Api dengan Sistem Deteksi Dini, yang mana skripsi ini ditulis oleh Yandi Cahyadi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017. Lalu untuk skripsi yang satu lagi ada robot tempat sampah mini sebagai sarana pembelajaran untuk membentuk perilaku cinta kebersihan pada anak-anak, yang ditulis oleh Rivaldi Ramadan L, jurusan Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016. Oke, jika kita lihat dari judul, kedua skripsi yang saya temukan ini memiliki kesamaan atau keterkaitan, yaitu menggunakan sistem cerdas berupa robot, yaitu jadi AI-nya adalah robot. Yang satu itu robot pemadam api dan satu lagi ada robot tempat sampah mini. Jadi bisa dibilang kedua skripsi ini memiliki cara berpikir yang bersama. Oke, kita lihat untuk yang skripsi pertama. Kita langsung menuju ke bagian abstrak. Oke, di sini ada daftar isi, ada daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, ini skripsi bagian abstrak. Di bagian abstrak ini kita bisa menemukan 3 poin. Itu ada latar belakang, metode, dan juga hasil dari penelitian skripsi ini. Jadi skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental dengan eksperimen terhadap variabel-variabel kontrol untuk menganalisis output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan akan dibandingkan dengan output tanpa adanya pengontrolan variabel. Lalu untuk hasil dari skripsi ini, sebuah robot pemadam api dengan 10 sensor fotodioda sebagai pengikut garis dan dibuat alat sistem informasi agar dapat mengetahui letak kebakaran. Oke, kita langsung mencari flowchart dari skripsi ini untuk melihat cara berpikir dari sistem AI-nya. Kita scroll terus ke bawah sampai capek. Oh, di sini juga ada berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada skripsi ini. Ada Arduino, laptop, Kazama, DeepTrace. Oh, kita menemukan diagram blok. Ternyata di bab 4 ya, di perancangan sistem. Kita bisa lihat ini ada diagram blok sistem untuk kontrol dari robotnya. Jadi dari otaknya itu ada di microcontroller Atmega 32 dengan tenaga dari power supply, disambung dengan LED, sensor fotodiodanya, LCD untuk menampilkan itu beneran terjadi kebakaran atau tidak, dengan driver motor kipas, driver motor, dan tenaga baterai 12 volt. Ini ada diagram blok sistem kontrol deteksi dini. Jadi ada microcontroller dari Arduino Uno, LCD-nya, power supply dengan tenaga dari baterai 12 volt, IR sensor, dan sensor DHT11. Ini ada rancangan modul microcontroller dan buttonnya. Rangkaian sensor bagi bagian depan dari robot. Ini ada rangkaian driver motor dan rangkaian semuanya. Oke, kita menemukan flowchart robot pemadam api. Oke, di sini kita bisa lihat ya, dimulai dengan memasang sensor dari si robot. Jika si sensor robot itu menemukan ada garis, ya akan mengikuti garis. Jika tidak, untuk eksekusi ke berikutnya. Kalau dia ada garis ke kanan, dia belok ke kanan. Kalau tidak,
ya nggak belok. Kalau ketemu gas ke kiri dia belok ke kiri, kalau tidak ya lanjut. Kalau ada jalan lurus ya jalan. Nah, dengan port 5 dan 6 itu on, yang menunjukkan sensor itu menemukan api atau tidak. Jika tidak ya kipasnya off, jika ada menemukan api kipasnya on untuk dieksekusi. Ternyata ada keterangannya. Pada saat robot dinyalakan, robot melakukan proses inisialisasi bagian-bagian dalam sistem robot, mulai dari inisialisasi header, deklarasi variabel konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Oke. Di sini kita melihat perancangan dari robot itu sendiri. Dari secara gambar, bentuknya memanjang, kipas dan motor, baterai dan roda. Ini rancangan robot pemadam apinya. Dengan part-part yang lumayan banyak untuk bikin robot pemadam api. Ini ada rancangan sistem informasinya, yang mana ini proses pengeksekusian sistem keras dalam untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan diinginkan peneliti. Ada penguji sistem yang digunakan adalah black box. Ini ada langkah pengujian sistemnya, sensor dari fotodiodanya, dan alat sistem informasi. Dia menggunakan perangkat Arduino. Ini dia menggunakan media apinya itu dari lilin. Jadi dia menangkap sensor itu ke api dari lilin. Ini ada pengujian flame-nya. Jika ada suhu 10 derajat Celcius, kondisi flame sensornya itu tidak terbaca, jadi data aman. Dengan kalau 30 derajat Celcius tidak terbaca. Jika sudah mencapai 50 derajat Celcius, ia baru terbaca walaupun masih tergolong aman. Jika sudah mencapai 65, ia tetap terbaca, dan si robot akan menganggap itu adalah rumah kebakaran sampai juga ke suhu 80 derajat Celcius dan seterusnya. Ini kita bisa lihat arena robotnya, yang mana nanti di sini ada rumah atau titik api di sini dan di sini serta di sini. Jadi mungkin dia menaruh tingkat api dengan suhu yang berbeda. Ini untuk dia taruh pada rumah atau titik yang pertama dan rumah berikutnya. Ini ada hasil dari pengujian sistem secara keseluruhan. Untuk rumah pertama itu berhasil dipadamkan dengan waktu keseluruhan itu 5,2 detik. Pada rumah kedua juga berhasil dengan waktu 8,8. Rumah ketiga juga berhasil dengan waktu 10,4 detik. Rumah keempat berhasil dengan waktu 10,58 detik, serta rumah terakhir kelima yang berhasil dipadamkan dalam waktu 9,5 detik. Di deskripsi ini menunjukkan kesimpulan. Robot cerdas pemadam ini telah dirancang dengan menggunakan microcontroller Atmega 32. Hasil pengujian sensor fotodioda, pengujian flame sensor, pengujian DHT11-nya, pengujian sistem robot cerdas secara keseluruhan untuk menunjukkan bahwa robot dapat menjalankan misinya, yaitu mendeteksi api dengan flame sensor dan DHT11, kemudian memadamkannya menggunakan kipas yang digerakkan oleh motor DC. Adapun saran, ada pustaka yang lumayan banyak, juga bisa kita gunakan sebagai salah satu sumber untuk kita kemudian melakukan skripsi juga. Ini juga dari riwayat hidup dari si penulis, Yandi Cahyabi, biasa dipanggil Bang Yandi. Kita lanjut ke skripsi yang kedua, yaitu ada robot tempat sampah mini sebagai sarana pembelajaran untuk membentuk perilaku cinta kebersihan pada anak-anak. Seperti kita tadi, saya menemukan skripsi dengan tema AI, yaitu yang sama-sama robot. Kita langsung menuju ke bagian abstraknya. Seperti yang kita tahu ada latar belakang, metode, dan juga hasil. Dari hasilnya itu ada sebuah robot tempat sampah mini yang dapat berfungsi membuka penutup secara otomatis, menghasilkan suara ajakan membuang sampah dan membuang
sampah secara otomatis serta berjalan secara otomatis menggunakan teknik line following melewati garis atau jalur sehingga dapat meyakinkan anak-anak dalam membentuk cinta kebersihan. Oke, lanjut kita cari ke flowchartnya untuk melihat cara berpikir dari si robot tempat sampah mini ini. Kita cari, kita menemukan diagram blok dari sistem alat yang berada di bab 4 di rancangan diagram blok sistem kontrol robot. Jadi ini ada diagram blok dari si robot itu. Ada sensor warna, ping sensor, power supply dengan baterai 12 volt, driver motornya, limit, dan motor servo. Ini kalau ditunjukkan dengan gambar, jadi kita tahu bentuk dari si robot tersebut. Ini untuk seluruh alatnya. Kita cari lagi flowchartnya. Waduh, ini kita temukan guys, flowchart robot tempat sampah. Pertama itu dari inisialisasi header, variabel, konstanta, dan port yang digunakan. Jadi jika selama tombol on itu ditekan, ia akan melakukan scanning. Jika sensor itu ping atau melakukan hambatan, jika tidak, limit tertekan. Jika ya, penutup terbuka dan melakukan suara. Jika ada limit tertekan, dia akan meng-on-kan sensor warna. Jika 1 deteksi hitam dan sensor warna 2 tidak deteksi hitam. Ini penjelasan dari si flowchart. Ketika robot diberikan aksi dari luar berupa tombol yang ditekan, maka robot akan melakukan pergerakan berupa terbuka dan tertutup otomatis dan mengeluarkan suara ketika terbuka dan tertutup. Jika tidak ada aksi dari itu, maka robot tempat sampah akan tetap pada posisi standby. Kemudian dalam proses robot tempat sampah akan menerima inputan dari sensor ping yang terdapat di penutup robot sebagai inputan jarak dalam melakukan pergerakan. Apabila mendeteksi hambatan dari tangan yang telah ditentukan, robot akan melakukan proses scanning terus-menerus sampai limit tertekan. Jadi robotnya itu selalu dalam posisi standby dan dia juga terus berjalan mengikuti alur. Dia tidak akan berhenti sampai ada gaya dari tangan kita yang menekan tombol off dari si robot tersebut. Jadi akan terus mencari dan bergerak untuk mencari sampah. Dan juga ada limit jika volume sampah sudah penuh. Ini ada perancangan dari perangkat kerasnya, bentuk dari tempat sampah dari robot ini mini. Melakukan sensor ping. Jadi ada sensor. Ternyata di bagian depannya ini bolong, jadi bisa melihat ada sampah di mana, dan juga kita bisa melihat jika volume dari tempat sampah ini telah penuh. Ini ada sensor pengujian sensornya dengan jarak 3 cm. Jarak terdeteksi itu sekitar 3,3, ada jarak 10, 20, 50 hingga 1 cm. Untuk di pengujian sensor warna pada jarak 24 dia tidak terdeteksi, 14 juga tidak, dan terdeteksi di jarak 4 cm. Berikut ada arena dari robot ini. Dia masih dibatasi untuk pergerakannya supaya mengetahui alur dari si robot bergerak ini kemana saja. Di sini melakukan pengujian dari si robot tempat sampah mini ini. Di saat robot ini menemukan sampah di sekitar jalur, robot akan membuka penutup secara otomatis dan dia akan mengeluarkan suara. Jadi jika ada orang yang mendengar, pasti orang akan mendatangi robot tempat sampah tersebut dan mengambil sampah untuk dibuang ke tempat sampah mini ini. Dan robot ini juga bisa bergerak membuang
ke TPA, jadi ia bisa membuang langsung. Ini ada pengujian sistem secara keseluruhan ya, dan kita bisa mengambil kesimpulan dari telah dirancang dan dibuat dengan menggunakan kontrol Arduino, hasil pengujian sensor ping ultrasonic range finder dan juga sensor TCRT 5000L. Di sini juga ada banyak daftar pustaka yang mana bisa juga kita gunakan untuk suatu referensi bagi kita untuk membuat skripsi ke depannya. Oke, baiklah, dari dua skripsi yang telah saya review tadi, saya membuat sebuah resume dalam berbentuk PPT. Berikut dari skripsi pertama, yaitu robot pemadam api dengan sistem deteksi dini. Dengan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental dengan menggunakan eksperimen terhadap variabel-variabel kontrol atau input untuk menghasilkan output menghasilkan. Jadi dia itu harus mendapat output terlebih dahulu baru bisa mengeluarkan output. Dengan objeknya itu api, platform yang menggunakan Arduino Mega dengan banyak tools dari sensor Arduino, Raspberry Pi, kontrol Bluetooth virtual reality, water pump dan buzzer dan lain-lain. Sehingga ada kesimpulan pengujian sistem robot cerdas secara keseluruhan menunjukkan bahwa robot dapat menjalankan misinya, yaitu mendeteksi api dengan flame 66 sensor dan DHT11. Pembahasannya, sarana pelajaran yang dirancang adalah sebuah robot tempat sampah mini yang dimodifikasi dengan rumusan masalah bagaimana merancang dan membuat robot pemadam api yang cepat dengan sistem deteksi dini. Dan fokus dari penelitian ini, alat ini memiliki sistem deteksi api yang akan mengirim ke pusat pemadam kebakaran, dan robot akan dengan cepat mendatangi tempat kebakaran dan memadamkan api segera mungkin yang akan menyebar. Prototipe robot ini dikembangkan dari prototipe yang sebelumnya dibuat berdasarkan kecepatan dan keakurat pada pemadaman api. Alat ini menggunakan sistem line follower, di mana robot line follower bergerak atau berjalan mengikuti garis sesuai dengan intensitas cahaya sensor fotodioda. Sehingga hasil penelitian ini adalah sebuah robot pemadam api dengan 10 sensor fotodioda sebagai pengikut garis dan dibuatkan alat sistem informasi agar dapat mengetahui letak kebakaran. Kesimpulan bahwa robot cerdas pemadam api telah berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Atmega 32. Robot ini dilengkapi dengan roda, kipas, dan beberapa sensor, termasuk sensor fotodioda, DHT11, dan flame sensor. Seluruh sistem terintegrasi sehingga jika ada gangguan, robot tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi saran untuk skripsi ini, untuk hasil maksimal, sebaiknya menggunakan sensor DHT11 yang kualitasnya lebih tinggi sehingga dapat membaca suhu hingga di atas 100 derajat Celcius. Untuk desain robot agar bagian depan lebih berat, agar apabila kecepatan ditambah robot tidak terangkat, sehingga penyelesaian misi bisa lebih cepat lagi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, alat sistem informasi digabungkan dengan robot. Untuk skripsi yang kedua, yaitu robot tempat sampah mini sebagai sarana pembelajaran untuk membentuk perilaku kebersihan pada anak-anak. Dengan metode penelitian yaitu penelitian eksperimen dengan melakukan variabel-variabel terhadap variabel kontrol atau input untuk menghasilkan output. Dengan objeknya yaitu sampah, platform Arduino Mega dengan tools sensor-sensor, motor DC, dan Arduino. Dengan kesimpulan, skripsi ini membahas pengembangan robot tempat sampah ini sebagai alat pembelajaran untuk membentuk perilaku cinta kebersihan pada anak-anak. Sehingga hasil dari skripsi ini, sebuah robot tempat sampah mini yang dapat berfungsi membuka penutup secara otomatis, menghasilkan suara anjakan membuang sampah dan dapat membuang sampah secara otomatis, serta berjalan secara otomatis menggunakan teknik line following melewati garis atau jalur, sehingga dapat mengajarkan ke anak-anak dalam membentuk perilaku cinta kebersihan. Pembahasan pada skripsi ini, peneliti ingin merancang sebuah sarana pembelajaran dalam bentuk mikrokontroler berupa robot tempat sampah mini untuk pembelajaran anak-anak dengan tujuan untuk membentuk perilaku cinta kebersihan terhadap lingkungan dengan pendekatan visual, auditori, dan kinestetik. Dengan rumusan masalah, bagaimana merancang sebuah alat mikrokontroler robot tempat sampah mini sebagai sarana pembelajaran untuk anak-anak yang dapat membentuk perilaku cinta kebersihan terhadap lingkungan dengan pendekatan visual, auditori, dan kinestetik. Adapun fokus pada skripsi ini, sarana pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi,
pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Kebersihan lingkungan adalah kegiatan menciptakan atau menjadikan lingkungan yang bersih, indah, asri, nyaman, hijau, dan enak dipandang mata. Kebersihan lingkungan itu tidak satu tempat saja misalnya. Sehingga kesimpulan dari skripsi yang kedua ini, robot tempat sampah ini telah berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno dengan sistem penggerak berupa roda dan kipas yang menggunakan motor DC dan dilengkapi dengan beberapa sensor seperti sensor ping sebanyak 1 buah, sensor TCR T5000L sebanyak 2 buah. Dengan fitur seperti pembuangan sampah otomatis dan suara ajakan membuang sampah, robot ini diharapkan dapat membantu menjadi sarana pembelajaran yang interaktif dan informatif. Saran untuk skripsi ini, agar hasil maksimal, sebaiknya menambahkan sensor-sensor tambahan seperti sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan tangan agar lebih mudah dan efisien. Untuk tahap pengembangan selanjutnya, sebaiknya robot tempat sampah ini dilengkapi dengan lengan yang berguna sebagai alat untuk mengambil sampah dan memasukkan sampah yang berada di sekitarnya secara otomatis. Berikut ada tabel perbandingan dari dua skripsi yang saya temukan. Yang pertama itu dengan judul robot pemadam api dengan sistem deteksi dini, temanya robot objek api dengan metode kuantitatif. Lalu untuk judul skripsi yang kedua, robot tempat sampah mini sebagai sarana pembelajaran untuk membentuk perilaku cinta kebersihan pada anak-anak dengan tema sama, yaitu robot objek sampah dengan metode yang berbeda, yaitu penelitian eksperimen. Berikut beberapa penjelasan yang saya berikan terkait review saya pada dua skripsi yang telah saya temukan. Sekian dan terima kasih.